Baik, saya coba ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat untuk belajar IPS. Padahal kita masih harus belajar lewat daring ya, karena pandemi masih tinggi di negara kita ya. Dan kita juga harus menjaga terus protokol COVID ya, sekarang sudah 5M ya. Jadi harus senantiasa pakai masker yang pertama, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Ya, sekarang ini udah mau lebaran ya, jadi jika ada anjuran dari pemerintah untuk tidak pulang kampung ya sebaiknya kita di rumah saja ya, taat pada aturan gitu. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu ya. Ini tadi yang datang lebih awal disiplin sekali ini. Tolong dipimpin doanya ya. Bu Silvi, tolong dipimpin Bu Silvi, sudah disiplin hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ini buat contoh ya ke depan untuk Silvi ya, supaya disiplin semua nih murid-murid Ibu ya. Lalu tolong diisi di classroom untuk absensinya ya. Jangan sampai lupa. Kalau Ibu lihat sih sudah hadir semua. Tapi kalau terlupa nanti dianggapnya tidak hadir ya. Silakan. Dan disiapkan juga ya alat tulisnya, modulnya disiapkan, alat tulis semua disiapkan ya. Terus gimana, udah dibaca belum? Tadi malam Ibu WA untuk membaca materi hari ini. Sudah semua dibaca? Alhamdulillah. Baik, Ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang suka durian? Silvi suka. Saya, Bu. Iya. Saya suka durian, Bu, tapi kulitnya tidak mau. Kulitnya tidak mau. Iya, kulitnya jangan dimakan ya. Saya suka Bu kalau dibuat kolak Bu. Oh ya, enak, namanya kinca ya. Kalian tahu nggak durian itu yang kalian beli di supermarket itu dari mana asalnya? Ada yang tahu? Dari Thailand, Bu. Pinter, Pendi pinter ya, dari Thailand, betul banget. Lalu di antara kalian ada yang suka Thai tea juga nggak? Thai tea yang lagi rame, suka semua ya? Ya, Bu. Saya, Bu. Thai bubble, Bu. Thai tea bubble. Di dalam Thai tea itu adalah budaya ya, budaya Thailand yang masuk ke Indonesia. Ya, ternyata di dalam Thai tea itu kan rasanya manis ya, ada gulanya. Ternyata gula itu Indonesia juga impor loh dari Thailand. Duh, ternyata banyak banget produk-produk impor yang kita konsumsi tanpa kita sadari. Oke, di materi ini harapannya adalah kalian bisa membedakan mana nih produk lokal, mana juga produk impor, sehingga kalian nanti bijak nih untuk menggunakan atau berbelanja ya di kemudian hari nanti. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar IPS dengan tujuan pembelajaran menganalisis bentuk-bentuk interaksi keuangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menganalisis dampak positif, dampak negatif dari interaksi di bidang ekonomi ya di ASEAN. Itu kita lanjut ya. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita jalani hari ini adalah nanti kita akan berdiskusi. Ketika berdiskusi, nanti Ibu akan bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok. Ya, nanti di kelompok itu kalian
mencari data, mengolah data ya, dan nanti data itu kalian presentasikan ke depan kelas. Ya, nanti akan ada penilaian di sana gitu. Teknik penilaian yang akan Ibu ambil hari ini pertama adalah nilai sikap ya. Selama pelajaran ini Ibu akan melihat sikap kalian. Lalu yang kedua nilai pengetahuan. Pengetahuan itu nanti ada tes ya, ada tes untuk kalian. Yang ketiga, Ibu akan ambil nilai keterampilan. Keterampilan akan dilihat dari cara kalian berdiskusi, lalu cara kalian presentasi, lalu hasil akhirnya nih produknya berupa laporan kalian nanti akan dinilai oleh Ibu. Baik, kita mulai saja pelajaran hari ini. Ibu akan menampilkan PowerPoint ya, tolong disaksikan dengan seksama sebentar. Sudah terlihat belum ya? Kok tumben lama? Sudah terlihat belum? Ada yang pakai mungkin? Belum, Bu. Belum ya, maaf ya, ini kok nge-lag ya, tidak seperti biasanya. Ibu cek dulu ya. Maaf, ini muter-muter saja, tunggu sebentar ya. Maaf, ini jaringannya bermasalah, sebentar. Jangan. Tunggu ya, lagi diusahakan.
Ya udah di kelas. Aduh. Ini kenapa nih? Tutup aja. Udah start dulu mah, gabung lagi mah. Ya udah. Udah start. Not responding ini. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Nah, mau masuk lagi. Ya. Makasih yang nemenin aku. Udah keluar lagi. Ini udah benar ya? Pakai ini aja. Jaringannya. Ambil aja. Tapi diulang lagi aja, jangan. Tadi edit kan bisa diedit. Pak Hari jangan dipakai ya. Ya kak, ini laptop aku hang kak. Nih lagi di ini, lagi sebentar lagi. Saya kabarin sebentar lagi bisa tongannya. Iya, maaf. Pak Hari jangan ada yang connect ya. Nah, aku nggak connect wifi. Pak Hari nanti selesai mama dulu. Ya minta link itu dong. Ini apa? Salah bukan ini. Mau diganti, entah stres lagi. Sekarang aja. Jangan bersuara ya. Assalamualaikum Bu. Itu mute Pak Nur. Oh, datang lagi. Mohon maaf. Bulan sudah datang lagi. Mohon maaf, ini terserah mau di. Gimana, Bu? Ini mohon maaf, ini bermasalah. Ya. Tapi sekarang sudah bisa dilanjut belum Bu Wulan? Bisa Bu, insya Allah bisa. Oh ya udah, Pak Not nanti dilanjut saja dulu Bu Wulan. Dilanjut tadi sudah sampai apa langsung dilanjut? Oh langsung dilanjut, baik sebentar Bu. Ya. Nanti kalau sudah siap Pak Irfan diklik lagi itunya ya, timernya ya.
Tadi baru 9 menit Bu Wulan, masih tersisa 21 menit. Siap, Bu. Oh, baik. Sebentar. Saya coba share screen ya, sebentar. Kok nggak ada ya? Ya, baik. Sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf ya, ada gangguan. Jadi mengurangi konsentrasi kalian. Mohon maaf sayang. Lalu kita lanjutkan ya. Materi kita hari ini adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu menganalisis bentuk interaksi keruangan dalam bidang ekonomi yang terjadi di wilayah ASEAN dengan benar. Lalu yang kedua, kalian diharap bisa menganalisis dampak positif, dampak negatif dari kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah ASEAN secara kritis. Baik, sekarang kalian lihat ada gambar ya, ada foto yang Ibu tampilkan di sini. Foto apa? Ada yang bisa kasih tahu? Ada tulisan ya di situ. Ya, ini foto yang menggambarkan ada tulisan ya di sini, beras impor penuhi gudang Bulog. Ya, Indonesia impor beras ketika panen raya. Gudang-gudang Bulog lebih banyak menampung beras impor selain beras lokal. Ya, ini data ini Ibu dapat dari kompas.com tahun 2018. Tapi saat ini sih tidak jauh berbeda ya. Indonesia juga masih impor. Ternyata kita impor beras ini pun dari negara tetangga kita yang ada di Asia Tenggara. Ini impor beras kita dari Vietnam ya, dari Vietnam juga, dari Myanmar juga, kita juga impor dari sana. Yang akan Ibu tekankan di sini adalah Ibu minta kalian untuk membuat satu pertanyaan ya, satu pertanyaan dari gambar yang kalian lihat di sini ya, dengan kaitannya dengan tujuan belajar kita tadi ya. Tolong buat satu pertanyaan yang ingin kalian ketahui jawabannya, begitu. Nanti pertanyaannya akan dijawab per kelompok ya. Nanti Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Dengan teman diskusi kalian mencoba mencari jawaban bersama-sama juga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa aja kelompok di kalian? Ibu sudah bagi ya secara acak di sini. Tidak dipilih tapi diacak aja random. Kelompok 1 ada Pendi, ada Sri, ada Irfan, Silvi, dan Nova. Kelompok 2 ada Ridwan, Ambar, Andi, Ayu, dan Nur. Mudah-mudahan kalian bisa bekerja sama ya, semua kontribusinya sama. Kita lanjut ya. Baik. Oke, siapa yang masih ingat apa sih artinya interaksi antar ruang? Ada yang tahu? Coba Sri, coba. Apa sih artinya? Ya Bu, itu artinya keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lain, Bu. Iya, good. Jawabannya benar banget ya. Pada materi hari ini, ya, ini akan kita bahas nih bahwa setiap daerah dan daerah lain, setiap negara dengan negara lain, satu ruang dengan ruang lain mempunyai potensi yang berbeda, punya masalah yang berbeda juga yang mau kita bahas sekarang. Yuk kita lihat paparannya. Nah, ini adalah pengertian interaksi antar ruang. Ya, di sini diartikan interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang sekitarnya. Kali ini kita akan membahas potensi dan permasalahannya di negara-negara Asia Tenggara. Kita lanjut ya. Baik, di sini ada peta ASEAN ya. Indonesia berada di salah satu negara di Asia Tenggara ya, yang lokasinya berdekatan, maka
interaksi dengan negara-negara di sekitarnya pun mengalami perkembangan, seperti menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Ada beberapa alasan ya, 2 alasan saja yang Ibu paparkan di sini ya. Kenapa negara-negara Asia Tenggara saling bekerja sama? Yang pertama karena adanya perbedaan, yang kedua karena ada kesamaan. Perbedaan itu apa ya yang menyatukan negara-negara Asia Tenggara? Ternyata karena perbedaan sumber daya pangannya. Kok berbeda? Iya, karena sumber daya alamnya berbeda, maka outputnya juga akan berbeda di pangannya. Dengan berbeda hasil outputnya, makanya kita saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lainnya. Contohnya, hasil pertanian Indonesia itu dinikmati oleh Singapura, ya. Lalu beras dari tadi ya Vietnam dinikmati oleh Malaysia, dinikmati oleh Indonesia, juga Singapura ya, begitu. Lalu faktor kedua yang membuat yang membuat kita negara Asia Tenggara itu jadi bekerja sama karena adanya persamaan. Ya, apa? Kita sama-sama dalam satu kawasan. Biasanya kalau negara-negara di dunia ini ya, kalau dalam satu kawasan itu ya saling bekerja sama karena punya tujuan ya. Tujuannya adalah menjaga stabilitas, menjaga keamanan. Oke, baik. Kita lanjut. Karena adanya interaksi, makanya ikan dari Indonesia bisa diekspor ke Singapura. Lalu ada beras Vietnam dijual ke Singapura dan Indonesia. Ada juga Bandara Changi Singapura menjadi tempat transit penerbangan di kawasan ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam kehidupan ekonomi di ASEAN bisa diartikan sebagai pengaruh kerjasama di bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya kerjasama di bidang ekonomi ya di ASEAN. Oke, artinya secara ekonomis terbentuknya kerjasama ekonomi menjadi kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN menjadi lebih luas. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tahu kegiatan ekonomi itu apa saja? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, boleh. Siapa ya? Ridwan, Bu. Ridwan, silakan. Ridwan, Pinter. Bu. Iya, silakan pinter. Ridwan, Bu. Ridwan. Iya. Irfan, Bu, nomor urut 2 gitu. Ada Ya. 3, Bu. Apa Ada saja? 3, Bu. Produksi, distribusi, konsumsi, Bu. Iya, good. Kasih plus buat Ridwan. Pinter ya. Lalu Irfan. Irfan apa ya? Tadi mau jawab juga, Makasih, Bu. silakan. Distribusi, produksi, konsumsi, Bu. Iya, betul. Tapi urutannya diurut ya dari produksi dulu, distribusi dan konsumsi. Ya, pinter juga jawabannya, hebat. Anak-anak Ibu hebat hari ini ya. Semuanya smart. Oke, jawabannya sudah benar. Kita lanjut ya. Oke, tadi dibilang bahwa kegiatan ekonominya menjadi meluas. Ya, produksinya jadi meluas di ASEAN ini. Maksudnya produksi di negara-negara ASEAN ya jadi banyak nih tujuannya. Jadi memproduksi bukan hanya di negara itu saja, tapi bisa untuk negara-negara di seluruh ASEAN, bebas ya gitu. Nih, produsen akan meningkatkan jumlah produksi karena yang dijual ke berbagai negara, dan kualitasnya juga harus baik karena bersaing. Kalau tidak baik akan ditinggalkan oleh si konsumennya. Lalu yang kedua, distribusi. Nah, pada distribusi ini lebih luas jangkauan distribusinya ya, lebih jauh gitu kan. Berkembangnya teknologi itu mempercepat waktu juga untuk penyampaian distribusi. Di sini juga terjadi ekspor dan impor barang di ASEAN. Oke, coba Ayu, masih inget nggak nih ekspor artinya apa ya? Menjual barang ke luar negeri, Bu. Oke, pinter, good, pinter, jawabannya baik, bener banget. Oke, lalu kalau impor artinya apa? Tolong dibantu. Siapa ya, Nova? Apa sih artinya impor? Bu, Ya, membeli
membeli barang dari luar negeri. Iya, Dalam negeri, Bu. pinter. Jawabannya bener banget. Membeli barang dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri. Pinter semua. Oke, yang ketiga, konsumsi ya. Konsumsi. Sebenarnya tujuan dari produksi, tujuan dari distribusi adalah untuk memenuhi kebutuhan si konsumsi ini ya. Ya, itulah tujuannya. Konsumsi di sini yang dimaksud adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat di Asia Tenggara. Ya, dan masyarakat ASEAN memiliki banyak pilihan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Terkadang barang yang nggak diproduksi di dalam negaranya mereka, tapi barangnya ada, yaitu karena adanya kerjasama di bidang ekonomi. Sampai di sini bisa difahami? Lalu bisa kita lanjut ya. Baik, kerjasama negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Ya, ini kemudahan masuknya produk ke negara-negara ASEAN dengan menghilangkan batas, yaitu bebas biaya masuk dan bebas pajak. Lalu yang ketiga, terlewat, maaf. Nah, persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Nah, di sini selain bersaing di dalam negeri ya, para produsen dengan sesama dalam negeri, saingannya juga harus bersaing di luar negeri di negara ASEAN. Dan pilihan konsumsinya juga semakin banyak ya yang masuk ke dalam suatu negara yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah, harapannya di sini nih kalian juga harus memiliki sifat selektif, tidak asal membeli ya. Siapa yang suka jual beli online, yang suka bertransaksi online? Siapa? Saya, Bu. Ayu, iya, terima kasih. Pendi, Bu. Pendi, iya. Bu. Kalau Ambar, Bu, tuh, Bu. Ambar Tuh, Bu. Yang suka belanja online. Kalau dalam bertransaksi online, kalian apa yang kalian lakukan? Kalian membeli online? Lihat gambar, Bu, tapi nggak mau transfer terus, Bu. Saya cek terus. Oke, di antara dua pilihan, kalian suka belanja online atau menjadi penjual online? Mana yang kalian sering lakukan? Pembeli online, Bu. Pembeli online. Wah, iya, pembeli online semua ya. Coba mulai sekarang mindsetnya dirubah. Belum ngerti, Bu. Belum ngerti? jual Iya. online. Oh, Iya, belum ada. paham. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar e-commerce nanti. Jadi kita rubah yuk mindsetnya mulai sekarang. Dengan adanya persaingan nih di negara ASEAN, yuk kita jadi penjual online dulu. Kita pikirkan gimana caranya ya bisa punya toko di dalam Tokopedia, gimana caranya bisa punya toko di Shopee ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari kalian jadi produsen hebat ya yang bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara. Baik, kita lanjut ya. Oke, secara global tujuan kerjasama ekonomi adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Baik, setelah terjadinya kerjasama ekonomi, ya bisa dilihat di sini petani Vietnam, Thailand mudah sekali menjual berasnya ya ke Indonesia, ke Singapura. Nah, di sini ada lagi nih produk elektronik Singapura dengan mudah ya dinikmati oleh masyarakat di ASEAN gitu. Oke, dari semua paparan tadi ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama ya. Pertanyaannya bisa dibaca, Pendi tolong. Bisa, Bu. Silakan. Bagaimana sikap kita menghadapi produktivitas di kawasan ASEAN supaya tidak kalah dalam persaingan? Oke, silakan dijawab. Siapa ya? Ambar, silakan dijawab.
Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perdagangan bebas? Itu Bu, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Bu. Supaya kita nggak kalah bersaing sama ASEAN. Juga kualitas barang-barang kita Bu harus lebih bagus lagi. Jadi nggak kalah bersaing sama barang-barang yang dari luar negeri. Teman-teman saya banyak kok Bu yang suka barang-barang dari luar negeri Bu. Sri Mulyani pernah kerja di Wood Banknya. Iya, good, bagus jawabannya, tepat sekali. Kita harus skillnya harus bagus juga ya, pendidikannya juga harus baik ya, SDM-nya harus baik supaya bisa bersaing. Pintar sekali. Lalu ada versi lain nih jawabannya, siapa ya? Coba Nuryani, jawabannya apa? Menurut saya, Ibu, kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Iya, Dan kita selektif terhadap produk asing. betul sekali. Itu Ibu. Pinter, jawabannya benar, tepat ya. Bagus, dua-duanya jawabannya hebat ya. Itu benar Terima semua. kasih, Ibu. Ya. Kita jadi jelas ya jawabannya, kita meningkatkan pendidikan kita, skill kita ya, dan teknologi supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN sini ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini salah satu paparan ya dari yang tadi, salah satu jawaban juga, beberapa item jawaban yang menggambarkan bahwa ini yang harus kita lakukan guna bersaing dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi. Kita harus cinta sama produk dalam negeri kita. Kita harus meningkatkan kualitas produk kita ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan hidup hemat, tidak boleh boros. Oke, lanjut. Terbentuknya kesepakatan kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN secara langsung membawa dampak bagi kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN, baik itu dampak positif atau dampak negatif ya. Sekarang ada pertanyaan nih buat kalian semua. Oke, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi di negara-negara ASEAN? Siapa ya? Coba Andi, silakan jawab Andi. Ya Bu, sebentar Bu, saya coba jawab ya Bu ya. Ya. Bentar Bu, saya lihat catatan kecil saya dulu nih. Kebetulan saya ada bikin coret-coretan nih Bu nih. Ya, silakan. Ya, bentar Bu, cari dulu. Bentar. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Ya, silakan. Bu, saya aja Bu. Ya, silakan. Ada yang mau dijawab sama. Kita tunggu Andi dulu ya, jawab, baru Bu. bergantian ya. Silakan. Oh, lihat nih bagi temen Bu. Atau Dampak Andi yang mempersilahkan ditimbulkan akibat temannya. adanya Enggak Bu, saya mau jawab Bu. Kalau saya disuruh saya tanggung jawab Bu. Ya. Oke. Jadi dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi yaitu adalah semakin maju pola perdagangan antar negara-negara di ASEAN. Lalu kita juga semakin mudah mendapatkan produk-produk dari sesama negara anggota ASEAN Bu, karena dengan mungkin diterapkannya dampak dari MEA ya Bu ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Itu Bu. Kalau dampak negatifnya mungkin begini Bu, kalau sektor industri dalam negeri yang tidak siap bisa saja dilibas sama produk-produk dari luar. Itu dampak negatifnya. Itu menurut saya Bu, terima kasih. Iya, good, betul banget jawabannya. Tolong dong kasih applause buat Andi, jawabannya betul sekali. Ya, benar.
tadi jawabannya itu mengandung kesimpulan dari ini semua dampak positif dan negatif gitu. Kalau kita tidak selektif juga nanti kalau kita tidak meningkatkan kualitas, kita bisa dilibas kata Andi nanti ya, produk-produk kita tidak akan ada konsumennya. Oke, ada lagi yang mau jawab versi yang lain? Ayu silakan. Saya Bu. Ya. Ya, tadi kan dijelaskan untuk meningkatkan produktivitas katanya. Kalau menurut saya dengan meningkatkan produktivitas sudah tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita Ibu. Iya, betul. Lanjut, ada mau dilanjut? Terus untuk itu dari dampak positifnya mungkin Bu. Kalau dampak negatifnya dengan adanya Ke-mute Bu Ayu. Mic-nya ke-mute. Iya, maaf Ibu. Dengan adanya perdagangan itu, tadi kan disuruh kita harus cinta produk dalam negeri. Tetapi dengan membanjirnya produk-produk luar negeri itu agak susah kayaknya Bu. Iya, betul ya. Memang